Tribuners, apa kabar Anda pada sore hari ini? Dan senang sekali sore hari ini Noris kembali hadir menyapa Tribuners, dan dimanapun Tribuners berada semoga selalu dalam keadaan sehat. Tribun Jogja hadir setiap hari dengan beragam tema dalam live streaming kita kali ini Tribuners, dan sore hari ini selama 45 menit ke depan kita akan membahas mengenai tema dukungan DPRD DIY kepada BPBD dan Satpol PP dalam penanganan ancaman laka laut dan bencana laut. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah hadir di sini tiga narasumber utama kita yang hadir. Yang pertama, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Pak Suwardi, kemudian Kepala BPBD DIY Pak Biwara Yuswantara, kemudian Kepala Satpol PP DIY Pak Noviar Rahmat. Dan bagi Tribuners yang ingin bertanya ataupun menanggapi seputar topik kita pada sore hari ini, silahkan tinggalkan komentar. Nanti akan dijawab langsung oleh tiga narasumber kita yang hadir pada sore hari ini. Kita akan menyapa tiga narasumber kita. Selamat sore Pak Suwardi, Pak Noviar, dan juga Pak Biwara. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabarakatuh. Nah, ini kita akan membahas mengenai dukungan DPRD DIY kepada BPBD dan Satpol PP dalam penanganan ancaman laka laut dan bencana laut. Mungkin sebelum kita jauh membahasnya nih Pak, kita akan bertanya dulu ke Pak Noviar Rahmat. Ini Pak Noviar, kalau melihat ini Pak, angka laka laut ini di perairan DIY akhir-akhir ini seperti apa Pak? Apakah jumlahnya setiap tahun itu mengalami peningkatan kah atau bagaimana nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Noris ya. Jadi terkait dengan angka kecelakaan laut yang ada di DIY dari tahun ke tahun itu sebetulnya semakin meningkat ya. Karena apa? Kondisi yang ada di pantai selatan ini berbeda dengan pantai-pantai lain yang ada di Indonesia. Di pantai selatan ini mempunyai karakteristik sendiri, dia punya palung laut yang selalu berpindah-pindah, sehingga ketika ada wisatawan yang datang ke pantai, itu walaupun sudah diingatkan, tetapi dalam kenyataannya masih sering mereka yang masih mengabaikan protokol terkait dengan keselamatan di laut, sehingga sering sekali terjadi kecelakaan laut, baik itu yang dialami oleh wisatawan maupun dari nelayan. Contohnya sebagai kejadian-kejadian yang paling sering terjadi itu adalah kecelakaan yang dialami oleh para nelayan. Sebetulnya SOP-nya ketika mereka akan melaut, mereka harus safety, harus memakai baju pelampung. Tetapi dalam kenyataan sulit sekali memberikan edukasi kepada para nelayan itu ketika melaut dia harus memakai pelampung. Kemudian kepada wisatawan, itu di setiap pantai itu sudah ada larangan untuk tidak berenang di pantai, tapi dalam kenyataan juga main kucing-kucingan dengan petugas. Setiap hari Sabtu Minggu, petugas kami yang ada di sana, Satlimas Rescue Simewa, yang jumlahnya 328 orang sudah di standby di sepanjang pantai, yang panjangnya adalah 166 km ya, pantai yang ada di DIY, tersebar dalam 119 pantai. Ya, awalnya memang ada 43 pantai, tapi sekarang sudah berkembang menjadi 119 pantai. Namanya. Ya, nah sehingga kami juga sudah menempatkan personel di sana untuk mengawasi para wisatawan. Nah, ini yang sering kita lakukan edukasi ketika misalnya ada, terutama apabila cuaca atau gelombang tinggi, dari BMKG sudah selalu mengingatkan akan ada ancaman gelombang tinggi dari tanggal sekian. Nah, itu kita sudah waspada. Jadi dari Satlimas Rescue Simewa, teman-teman di lapangan sudah mengingatkan kepada wisatawan untuk tidak berenang di laut. Nah, tapi juga kadang kecolongan banyak yang terjebak. Angkanya semakin tahun semakin meningkat. Jadi bukan karena tingkat kunjungan wisatawan ke pantai itu semakin tinggi. Contohnya dalam hari Sabtu dan Minggu kemarin, itu dalam 2 hari itu ada kunjungan wisatawan ke pinggir pantai 27.000 orang. Setiap pantai itu dikunjungi tidak kurang dari 2.000, ada yang 5.000 pengunjung. Nah, ini semakin ramai. Di satu sisi memang tingkat perekonomian masyarakat di pantai semakin menggeliat, tetapi di sisi lain keselamatannya itu yang perlu diedukasi lagi. Mungkin itu Mbak. Oke. Nah, Pak, mungkin untuk terkait dengan sarana atau prasarana penyelamatan di area pantai selama ini, apakah sudah mencukupi itu Pak? Ya, kalau dari segi sarana prasarana sangat jauh dari mencukupi. Yang paling sering terjadi
di laut ini adalah terkait dengan sesangat ubur-ubur. Nah ini kalau musim kemarin, 1 bulan kemarin, itu ada sekitar 500 wisatawan yang tersengat ubur-ubur. Nah itu tidak ada obatnya. Kemudian yang kedua terkait dengan ketika terjadi laka laut, seperti contohnya di Gua Cemara kemarin. Petugas-petugas kita menyisir karena kita tidak punya alat untuk bisa menembus ombak yang terlalu besar. Kita pakai drone underwater tidak mampu, pakai kapal juga tidak bisa, pakai perahu jungkung dengan kondisi ombak kemarin tidak mungkin untuk menembus laut itu, sehingga yang bisa dilakukan adalah melakukan penyisiran di pinggir pantai. Nah, penyisiran itu dilakukan ke barat atau ke timur dari titik lokasi, dan itu semuanya dilakukan dengan cara berjalan kaki, sehingga itu tidak membuat hasil maksimal, sehingga rata-rata ini semacam apa ya, SOP yang sudah tidak tertulis sebetulnya. Selalu ketika ada yang tenggelam di laut, munculnya 3 hari, 3 hari baru dia muncul ke permukaan. Nah, dari petugas bisa menemukan mungkin dalam waktu 4 hari atau 5 hari, dan itu perlu waktu untuk melakukan penyisiran. Seperti yang di Gua Cemara, belum tentu tempat kejadiannya, kemudian korban juga muncul di sana. 1 korban kemarin ditemukan di daerah Congot, yaitu di daerah Kepulauan Progo. 1 korban ditemukan di Pantai Trini, yaitu di daerah Gunung Kidul. Itu 40 km dari lokasi korban. Nah, itu butuh sinergi antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Nah, ini yang terjadi di sepanjang pantai. Nah, perlu sebetulnya sarana-prasarana seperti kita masih kekurangan tabung oksigen, kita belum punya. Kita masih kekurangan ambulan, kita masih kekurangan alat-alat dalam melakukan pencarian terhadap korban. Selama ini memang ada dukungan dari Basarnas, tetapi jumlahnya juga sangat terbatas. Dukungan dari Polairut, tapi juga sangat terbatas. Sehingga kami sangat membutuhkan juga penambahan alat-alat atau sarana-prasarana yang dibutuhkan. Selama ini banyak sekali yang terkait dengan laka laut itu kita dibantu oleh relawan, oleh komponen-komponen lain. Misalnya ketika ada laka laut, maka yang kita butuhkan ada posko, tentu perlu tenda, perlu genset, dan lain-lain, termasuk biaya operasionalnya. Nah, ini yang sampai saat ini masih terkendala dalam pelaksanaannya. Mungkin itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Noviar. Kita ke Pak Suwadi. Pak Suwadi, tadi Pak Noviar mengatakan bahwa kekurangan oksigen, kekurangan ambulan, dan juga masih ada penambahan alat ya. Seperti apa lalu Pak ini kalau dari Dewan sendiri untuk dukungan terhadap ini Pak, ini Pak? Oke, terima kasih Mbak. Salam untuk Tribunner Jogja ya, yang selalu mengangkat hal-hal aktual yang terjadi di DIY dalam rangka bersama-sama kita melakukan pembangunan secara utuh di wilayah DIY. Berkenaan dengan aktivitas masyarakat di pantai, di lautan, potensi ini sesungguhnya adalah anugerah dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus kita syukuri, bahwa di sana menjadi ajang wisata bagi masyarakat yang tidak kita batasi ruangnya, datang dari Jogja atau datang dari luar Jogja. Dan sesungguhnya itu sejalan juga dengan semangat dari Gubernur DIY bahwa pembangunan yang akan dilakukan pada masa sekarang dan selanjutnya, pintu gerbangnya Jogja itu ada di selatan sana gitu. Sehingga perhatian secara lebih khusus gitu terhadap pembangunan yang ada di Jogja mesti harus konsentrasinya jelas, yang khususnya di kawasan daerah selatan. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari sisi karakter masyarakat begitu, tidak tua, tidak muda begitu, main api, main air itu senang. Main air, main api itu senang. Anak kecil diajak ke kolam renang senang. Nah, di lautan juga senang karena di sana bisa bermain air kan begitu.
Oleh karenanya kepada pemerintah sudah menjadi sebuah kewajiban. Karena wilayah ini menjadi wilayah wisata, ya, menjadi wilayah wisata, oleh karena dalam rangka kita menyelenggarakan wisata itu harus dipenuhi dengan beberapa ketentuan. Satu, daerah-daerah mana itu yang bisa untuk tujuan wisata? Di bagian-bagian laut yang mana masyarakat yang boleh mendekat itu. Mesti ada inventarisasi dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Mana yang rawan terjadinya kecelakaan dan mana yang tidak. Yang kedua, bahwa setelah itu diinventarisasi mesti harus ada tanda-tanda atau rambu-rambu dan rambu-rambu yang senantiasa bisa dilihat dengan mudah. Yang ketiga, tenaga-tenaga kerja yang harus membantu di dalam rangka melayani para wisatawan, entah itu SAR yang dimiliki koordinasinya dengan Pol PP, SAR kita itu namanya SAR Rescue Istimewa. Beda dengan yang lain, Pak. SAR Rescue Istimewa. Nah, nanti istimewanya di mana kan begitu kan? Ini harapan kami memang kepada mereka ada sebuah pembinaan yang jelas dari Satpol PP begitu. Kita lihat siapa sesungguhnya yang bisa masuk dalam SAR Linmas ini gitu. Kriterianya bagaimana sih sehingga teman-teman kita yang bekerja di sana yang diwarnai roh awal sesungguhnya adalah sebagai relawan ini bisa melaksanakan tugas secara optimal. Perlu didorong juga dengan sebuah supporting yang memberikan keterampilan sikap mental kepada para relawan kita ini ya benar-benar mereka siaga dalam rangka mendampingi para wisatawan. Sarana prasarana ini ibaratkan kita kebutuhan kita ini pokok, Mbak. Manusia tidak makan ya tidak terpenuhi kebutuhan pokok makannya gitu. Nah, mana mungkin para SAR kita itu bisa menangani laka laut jikalau di sana kemudian tidak ada sarana prasarananya. Contoh kapal apa namanya, Pak? Kapal jungkung. Nah, kapal jungkung itu. Daerah tertentu ini sudah membutuhkan juga ada aspirasi yang masuk kepada kita sudah mengusulkan ada jet ski. Kawasan 166 km yang kita punya di DIY ini bisa dihitung oleh Pak Biworo, oleh Pak Noviar gitu. Sesungguhnya jet ski-nya itu mestinya harus ada berapa. Sekarang baru ada berapa. Atas kekurangan itu kemudian bagaimana kita mensikapi? Karena ini kebutuhan yang harus kita penuhi gitu. Kebutuhan yang harus kita penuhi. Kalau tidak ya kenapa kita mengatakan bahwa di sana siap untuk menjadi kawasan wisata? Ini namanya kan kita tidak gentle ya, tidak sportif, apalagi sebagai pemerintah ini yang mengelola terhadap kawasan-kawasan wisata itu. Sehingga dari kami DPR satu adalah minta dipetakan betul, ya, dipetakan betul kawasan wisata pantai yang kita punya itu di mana dan bagaimana dalam rangka kita mengoperasionalkan untuk kegiatan yang ada di sana. Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi yang kaitannya dengan sarana prasarana ataupun lainnya ini harus menjadi sebuah prioritas untuk bisa kita kedepankan. Contoh lain, Mbak, kami pernah ke Diombo, Gunung Kidul. Di sana itu memang letaknya ya di pinggir begitu, Mbak. Sinyal internet ini nggak ada yang bisa masuk. Telkomsel nggak masuk, SL nggak masuk, semua tidak masuk itu. Semua tidak masuk. Siapa kemudian yang bisa mensikapi hal ini? Ya kalau saya bicara ini pemerintah harus bertindak gitu. Pemerintah harus bertindak, kemudian pasanglah jaringan yang ada di sana agar kemudian masyarakat di sana, SAR yang ada di sana tidak kesulitan dalam rangka menerima informasi yang datang dari pemerintah, dari BMKG dan dari masyarakat dalam rangka kita memberikan perhatian kepada para wisatawan. Ini adalah menjadi bagian-bagian pokok yang mesti harus mendapat perhatian kita bersama. Kemudian jadi kami sudah bicara wifi, kami bicara jet ski dan juga kebutuhan lain. Nah, saya matur nuwun, tadi Pak Noviar sudah cerita bahwa SAR ini Pemda DIY, Pak Noviar sudah lakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota bahwa dari sisi kesejahteraan mereka ini alhamdulillah DIY memberi per bulan 750, kemudian Pemda Bantul sudah 1.100.000, Gunung Kidul 600, Kulon Progo 600, Sleman 650, itu per bulan. Nah,
ini mohon kemudian pada Bapak Ibu ya pimpinan daerah yang ada di DIY ini, maksud saya bukan pada Pak Gubernur ya, tapi pada Pak Bupati, Bu Bupati yang ada di wilayah DIY kemudian mensikapi ini standarnya apa sih? Kok di sana sudah 1.100.000, kok sana masih 650, sana masih 600 gitu ya. Ini mesti harus diperhitungkan dengan baik sehingga kepada mereka sesungguhnya merasa diprotek oleh kita pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, saat-saat tertentu seperti yang sudah disepakati kita bersama, seperti pada saat penanganan insiden bila terjadi korban, tenaga ini kan kerja Mbak, tenaga ini kan kerja. Nah bagaimana ini bisa diberikan sebuah supporting oleh pemerintah daerah agar itu bisa berjalan dengan baik. Juga di hari-hari tertentu, misal Sabtu Minggu, ini kan mesti pelayanannya jauh lebih berat dibanding hari-hari biasa. Ini juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari kita bersama pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dan kami yakin karena Pemda DIY ini isinya adalah eksekutif dan legislatif, ini manakala itu untuk rakyat, kenapa kita kemudian tidak setuju kan begitu. Gitu Mbak kira-kira yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Swadi. Kita ke Pak Biwara. Pak Biwara, ini kalau kita melihat ini potensi bencana gelombang laut di DIY ini seperti apa ini Pak? Ya, di utara ada Gunung Merapi, tapi di selatan ada laut ya. Di sebelah barat ada pegunungan, di sebelah timur juga ada pegunungan. Nah, alam itu kan juga mempunyai logikanya sendiri, artinya dia ada peristiwa-peristiwa alam yang terjadi ya. Kalau di utara ya erupsi Merapi, di selatan ya gelombang. Gelombang itu bisa saja gelombang biasa, tapi juga saat tertentu itu ada gelombang tinggi ya. Sehingga di satu sisi dia itu kekayaan alam yang potensi, yang indah, yang kemudian mengundang orang untuk tadi mengundang 27.000 orang datang ke sana itu kan karena alam itu ya. Tapi memang di sisi lain juga ada potensi ancaman yang itu juga perlu kita perhatikan ya. Karena ketika gelombang alam itu ya dia akan ada dinamika sendiri ya. Alam gelombang bisa tinggi, bisa tidak. Tetapi kemudian bagaimana kita mengurangi risiko itu yang menjadi penting ya. Di selatan ada potensi gelombang tinggi yang tahun 2018 lalu misalnya menyapu gazebo-gazebo yang ada di pinggir pantai ya. Nah, kontak itu kemudian sempatan pantai menjadi penting. Nah, tetapi juga di selatan itu ada potensi tsunami ya. Makanya kemudian di Goa Cemara kan ada TES yang dibangun oleh BNPB ya, tempat evakuasi tsunami yang lantai 3 itu di sana. Nah, itu kan memang karena ada potensi itu. Artinya apa? Kita kemudian berpikir tentang risiko ya. Jadi risiko di Laut Selatan ya, risiko itu kan kalau rumusnya ya ancaman dibagi kerentanan kali kapasitas ya. Ya. Ancamannya itu kita tahu dari BMKG ya. Ini yang saya kira perlu dicermati seberapa ancamannya, karena BMKG selalu merilis informasi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu ada gelombang sekian meter lah. Ini mestinya menjadi perhatian yang kemudian apa tindak lanjutnya. Kalau ketika tidak ada informasi seperti itu mungkin oke lah wisatawan bisa agak dekat dengan pantai misalnya. Tapi ketika ada informasi itu mungkin kemudian akan lebih tegas, ini harus sekian meter dari bibir pantai misalnya. Nah, itu dalam rangka mengurangi apa? Kerentanan, karena semakin dekat dengan pantai berarti dia semakin rentan, karena akan mudah tersaut, mudah tersaut oleh ombak ya, seperti pemancing. Dan juga terakhir mohon maaf yang satu keluarga yang main-main bola di sana kan itu berarti dia rentannya tinggi, mudah untuk kemudian terkena ombak itulah. Kapasitas lah, kapasitas itu tentu pengunjung perlu tahu apa sih ancamannya di sana. Dan kemudian juga petugas ya, Satlinmas itu juga perlu tahu bagaimana kemudian kapasitas ditingkatkan dari sisi pengunjung, dari sisi nelayan, juga dari sisi Satlinmas sendiri lah. Ketika kapasitasnya meningkat, itu harapannya kemudian risiko akan kita kurangi, akan bisa kita tekan lah. Nah itu saya kira di satu sisi kekayaan alam ini indah dan menghasilkan banyak PAD, tapi juga tentu harus diimbangi dengan upaya-upaya kita untuk
bagaimana mencegah risiko itu terjadi dengan memakan korban. Belum kita bayangkan misalnya 27.000 atau 10.000, 15.000 di Parangtritis misalnya. Kalau kemudian terjadi misalnya lah ya, orang bencana kan mikirnya itu. Kalau terjadi tsunami misalnya, itu bagaimana kemudian SOP untuk mengevakuasi mereka? Seperti apa peringatan misalnya? Nah, karena kalau tsunami itu kan pasti didahului oleh gempa ya, dan golden time-nya kan sekitar 20-30 menit dari peringatan sampai kemudian datangnya tsunami itulah. Ini tentu perlu menjadi pengetahuan juga dari Linmas untuk kemudian ini dalam waktu 30 menit wisatawan yang ada di pantai harus menuju kemana misalnya. Nah, saya kira itu hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan supaya kemudian kekayaan itu bisa dinikmati dengan kita menekan potensi-potensi atau risiko-risiko yang mungkin terjadi. Saya kira perspektif kami di kerencanaan seperti itu. Ya, terima kasih. Pak Wira, apakah di sepanjang pantai itu sudah ada early warning system atau EWS sudah terpasangkah seluruhnya ini, Pak? Iya, jadi EWS sudah terpasang di sepanjang pantai. Jadi dalam rangka kita meningkatkan kapasitas masyarakat di sepanjang pantai terhadap potensi ancaman itu tadi, satu adalah dengan memasang EWS ya. EWS yang saat ini dipasang, ada yang khusus dipasang memang untuk EWS, tapi ada juga yang digabungkan dengan masjid-masjid yang ada di sepanjang pantai. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan membangun desa tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana. Tentu desa tangguh bencana di sana pelatihannya adalah berbasis pada ancaman laut tadi, ya. Bisa tsunami, bisa gelombang tinggi, ya. Bisa juga gempa. Nah, termasuk juga sekolah-sekolah yang ada di sepanjang pantai tadi. 166 itu ada sekian puluh sekolahan SD, SMP, yang itu kemudian kita tingkatkan kapasitasnya supaya bisa mengetahui ancaman apa di sana, bisa melakukan evakuasi, ya, bisa melakukan penyelamatan diri, dan juga tersedia infrastruktur yang memadai di sekolah-sekolah itu untuk mengamankan warga yang ada di sekolah itu, ya, baik siswa, guru maupun juga tenaga-tenaga yang ada di sekolah itulah. Ini jadi upaya kita meningkatkan kapasitas dari sisi tadi informasinya melalui warning system, dari sisi kapasitasnya melalui desa dan tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana, juga melalui petugas-petugas yang ada di lapangan itu. Ya. Pak, apakah masih ada mungkin wisata di pantai yang belum terpasang EWS atau mungkin seluruhnya sudah terpasang, Pak? Ya, tentu kebutuhan ideal itu selalu ada gap ya dengan realita ya. Jadi ada beberapa yang karena sudah lama dan kondisi di laut itu kan mudah kena angin laut, itu mudah juga kemudian keropos ya. Nah, ini beberapa kemudian ada yang memang rusak, tapi juga ada yang sudah diganti. Tetapi dari sisi yang ada sekarang kita masih menilai bahwa itu masih cukup memadai untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan apabila ada peringatan tsunami itu. Ya. Itu dirasa sudah cukup atau mungkin ya tentu lagi, terus menerus setiap tahun kita tambah ya. Terakhir dari BMKG membantu kita 2 titik yang ada di Jogja, ada di Bantul, ya, kemudian di Parangkusumo dan ada di Gunung Kidul. Itu untuk mendeteksi kemungkinan adanya datangnya tsunami. Jadi melalui alat yang ada di sana bisa memantau potensi tsunami yang datang dari laut. Oke, terima kasih Pak Biwara. Ini kita akan menyapa dulu Tribuners yang sudah bergabung. Terima kasih sekali Tribuners ini sudah banyak sekali yang bergabung dengan live streaming Tribun Jogja, dan terima kasih juga untuk pertanyaannya. Kita akan membahasnya Tribuners satu-satu. Ini ada pertanyaan dari Kurniawan Ari. Jika ingin melaporkan adanya orang tenggelam atau kebencanaan lainnya, bagaimana cara melapor ke BPBD? Silakan Pak. Ya, tentu kalau laka laut ya, tadi Pak Kasat sudah menyampaikan di sana ada pos-pos ya, pos-pos di setiap objek-objek wisata di pantai di sana lah. Lapornya ke petugas yang ada di sana. Nah, di petugas yang ada di sana yang diharapkan nanti bisa melakukan tindakan secara cepat ya. Tentu laporannya dengan cara apa mungkin Pak Kasat bisa menyampaikan lebih lanjut ya. Artinya
jika ada temuan segera melapor ke pos yang terdekat, begitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Bira. Selanjutnya ini pertanyaan dari Almira_46. Pak, apakah BPBD juga bisa membantu menangani jika ada ular masuk rumah, mengusir sarang lebah, atau jika ada hewan terjebak di sumur, Pak? Kok saya ketawa ya ini membaca pertanyaannya. Memang pada akhirnya semua yang mengancam jiwa itu datang ke kita. Jadi kemarin ketika booming apa itu tawon apa? Tawon das, apa tawon das? Tawon das. Itu juga teman-teman banyak mendapatkan telepon untuk membantu mengevakuasi tawon itu ya. Termasuk juga pernah sapi yang tercebur ke sumur ya. Juga pernah lakukan itu. Akhirnya dari A sampai Z masalah yang mengancam jiwa ya datang ke kita, makanya kita mempunyai TRC, yaitu tim reaksi cepat, dan juga ada pusdalop. Jadi TRC itu tim yang siaga 24 jam kita di BPBD. Jadi setiap saat ada ancaman, ada potensi bencana, mereka akan memantau dan mereka akan menginformasikan untuk supaya bisa diambil langkah-langkah cepat ya. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari pertanyaan netizen selanjutnya, terima kasih Tribuners, banyak sekali yang bertanya ya. Ini ada Sutaji_Maji. Pak BPBD, tolong bantu drop air untuk daerah kami di Gunung Kidul yang mulai kekeringan. Manggilnya Pak Biara, mohon maaf ya Tribuners ya, disebutkan nama. Laris ini BPBD ya. Jadi ya terkait dengan kekeringan ya. Jadi sistem yang kita bangun memang yang di depan itu BPBD Kabupaten ya. Jadi Gunung Kidul ya tentu BPBD Kabupaten Gunung Kidul yang sudah menganggarkan kalau nggak salah sekian 600 jutaan ya. Kemudian Bantul ya sudah menganggarkan sekian tangki termasuk Kulonprogo. Silahkan untuk daerah yang memang sudah mengalami kesulitan air bisa lapor ke BPBD maupun kecamatan, karena Bantul Gunung Kidul itu sudah ada tangki di kecamatan-kecamatan ya. Kalau kemudian perlu backup dari kabupaten dan juga dari provinsi, kita akan lakukan. Nah, kenyataannya terkait dengan kekeringan memang banyak juga masyarakat komunitas yang juga melakukan mendukung ini dengan membantu sekian puluh tangki misalnya. Itu BPBD ketika sudah dibutuhkan akan membuka posko yang menerima bantuan-bantuan di masyarakat itu untuk kita sampaikan kepada desa-desa, daerah-daerah yang membutuhkan. Terima kasih Pak Biora, terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah bertanya. Kami masih membuka pertanyaan bagi Tribuners, silahkan bagi yang ingin bertanya tinggalkan komentar. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut dan kita akan melanjutkan ke Pak Noviar. Pak Noviar, ini kalau terkait dengan pengawasan pantai ataupun untuk meminimalisir terjadinya laka laut ini, terutama saat libur panjang begitu Pak, ini apa yang dilakukan ini Pak? Seperti apa penanganannya? Jadi kami mempunyai Satlimas Rescue Istimewa yang berada di sepanjang pantai Waduk dan Merapi. Jumlahnya 328 orang yang dibagi menjadi 7 korul dan wilayah satu itu adalah di Hadeng dan sekitarnya yang terdiri dari 37 pantai, kemudian wilayah 2 di Baron itu yang terdiri dari 57 pantai, wilayah 3 Parangtritis itu yang terdiri dari 5 pantai, kemudian wilayah 4 itu di Pantai Baru itu terdiri dari 10 pantai, kemudian wilayah 5 itu ada di Glagah itu terdiri dari 8 pantai, kemudian di wilayah 6 itu adalah Waduk Sermo itu ada 7 objek wisata, dan wilayah 7 itu adalah di Kaliurang atau di kaki Gunung Merapi itu juga objek wisatanya cukup banyak di sana, dan satu lagi bantuan operasi yang ada di Satpol PP sendiri. Kemudian dalam menghadapi libur panjang ya, jadi kami sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota Satlimas Rescue Istimewa yang berada di seluruh wilayah untuk siap siaga penuh. Karena kalau hari biasa, jadi kalau hari Sabtu Minggu memang seluruh anggota Satlimas terjun semua. Hari biasa Senin sampai Jumat itu adalah sistem shift. Jadi ada yang shift pagi, shift siang, dan shift malam. Tetapi pada Sabtu Minggu semuanya full turun. Khusus untuk libur panjang kemarin mulai dari hari Kamis sampai dengan hari ini, semuanya kami instruksikan turun. Artinya tidak ada yang sistem shift, semuanya melakukan penjagaan karena dari libur panjang kemarin 27.000 orang yang masuk ke wilayah pantai dan Merapi ini bukan suatu hal yang sedikit, itu perlu pengawasan. Apalagi ketika yang datang itu adalah mereka yang dari daratan yang ketika masuk ke laut
wajib hukumnya katanya untuk nyemplung. Nah, Renang gitu biasanya. ya itu yang menjadi kekhawatiran kita, walaupun di sana sudah kita berikan himbauan, tetapi belum tentu semuanya bisa tercover. Sudah ada peringatan-peringatan, seperti misalnya wilayah 1 di daerah Sadeng atau sekitarnya, itu terdiri dari 37 pantai. Personil yang kita terjunkan, yang punya di sana hanya sekitar 37 orang. Berarti hanya 1 orang yang ngawasi 1 pantai. Itu tidak mungkin bisa tercover semua. Kemudian yang kedua di wilayah 2 Baron ada 57 pantai, personilnya hanya sekitar 67 orang, sehingga tidak semua pantai bisa dipenuhi. Kemarin kita dapat bantuan juga dari salah satu pengusaha, ada pantai baru namanya Pantai Ngerawe. Nah di situ dari salah satu pengusaha itu membuatkan posko. Nah itu tempat mereka untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan pengawasan. Sementara di pantai-pantai yang lain kita belum punya posko. Kadang juga banyak teman-teman ini harus numpang di warung-warung penduduk. Ya tentu ini risikonya ketika duduk di warung tentu harus banyak pengeluaran. Ini yang juga kita sayangkan, termasuk misalnya di Gelagah. Gelagah itu salah satu pantai yang paling banyak dikunjungi pada hari Sabtu Minggu atau hari-hari libur. Kita punya posko itu di pintu masuk gerbang ke pantai selatan itu, di pintu gerbang. Nah di selatan tidak punya posko di daerah pantai, sehingga kita membuat posko darurat di sana hanya 1, itu untuk mengawasi seluruh pantai sampai ke daerah Bugel. Nah ini suatu hal yang perlu ada perhatian kita semua. Paling tidak ada posko mereka untuk berteduh, untuk mengawasi para pengunjung itu, karena di pantai selatan itu sangat panas. Tidak mungkin 24 jam mereka harus berdiri di pinggir pantai. Perlu ada tempat istirahat. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus bagi para pengunjung ya di daerah pantai ini. Nah ini perlu ada edukasi lebih lanjut bahwa pantai selatan ini tidak sama dengan pantai yang berada di wilayah utara. Pantai selatan ini sangat ganas, gelombangnya cukup tinggi, dan di bawahnya arusnya sangat kencang. Jadi ada beberapa orang yang sudah pernah mencoba, seorang yang pintar berenang, ketika sudah diseret di arus selatan itu tidak bisa apa-apa. Kalau sudah seret ke bawah, udah hilang 3 hari baru muncul. Nah ini jangan sampai hal ini terjadi. Kemarin cukup pelajaran yang terakhir menurut kami yang di Gua Cemara, satu keluarga itu bisa terseret semua, karena dia arus bawahnya cukup kuat. Berapa waktu yang lalu juga di Video Ombo salah satu nelayan pemancing juga tiba-tiba disapu ombak, 3 hari baru ketemu. Hari sebelumnya juga ada satu kapal di daerah Sadeng itu juga dihantam gelombang, pecah, untungnya nelayannya pada selamat semua. Dan itu kejadian sering terjadi di pantai selatan ini, termasuk bulan Desember kemarin wisatawan dari Batam 6 orang jam 11 malam disapu gelombang, hilang semua. 3 hari ketemu sudah menjadi mayat semua. Nah ini jangan sampai terus menerus. Kita berusaha bagaimana mengurangi risiko, mengurangi dengan catatan bahwa ada kerjasama semua pihak. Teman-teman Satlinmas, saya tahu bahwa bagaimana kerjanya di lapangan tanpa pamrih, tanpa melihat bahwa dia honornya hanya 750, tidak melihat bahwa dia tidak dapat apa-apa, tetapi karena jiwa mereka adalah jiwa petarung. Nah itu yang sudah ditunjukkan oleh mereka. Tentu saya berharap sebetulnya kepada pemerintah daerah dan DPRD mempunyai perhatian khusus ya Pak untuk anggota teman-teman ini, tidak dalam bentuk kejahteraan tetapi peralatan yang mereka pakai, peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pencarian. Selama ini misalnya terkait dengan ubur-ubur, ketika disengat ubur-ubur obatnya sederhana, cuma dikencingi ya, karena tidak punya alkohol. Kami mempunyai alokasi obat-obatan hanya 1 tahun 4 juta, tidak cukup. Jadi setiap ada laka laut, terutama terkait dengan ubur-ubur, pakai alkohol obatnya, itu kita tidak punya. Ya, sehingga banyak dengan cara-cara tradisional yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Kemudian kerjasama dengan instansi terkait di bawah cukup kuat. Kita juga sudah dibantu oleh Pol Airut, dengan Angkatan Laut, dan juga dengan Basarnas untuk saling membawa-bawa, termasuk relawan. Relawan-relawannya juga hari-hari Sabtu Minggu juga sering
ikut melakukan pengawasan. Nah ini sinergi yang sangat kuat ini, potensi yang sangat kuat ini jangan kita sia-siakan. Ini merupakan aset pemerintah daerah yang perlu kita pupuk untuk terus berbuat untuk masyarakat DIY. Mungkin itu Mbak. Terima kasih Pak Noviar. Kita ke Pak Suwardi. Pak Suwardi, kalau terkait dengan upaya preventif sendiri dari PMDDI seperti apa Pak? Apakah mungkin sudah ada SOP atau aturan terkait untuk pengamanan pada objek wisata di pantai begitu Pak? Selama ini di dalam rangka kita memberikan perlindungan kepada para wisatawan, baik dengan kemungkinan terjadinya laka laut ataupun kebencanaan ini, mesti diatur dengan peraturan gubernur ya, Pergub nomor 4 ya Pak, 2019 ya. Terkait dengan Satdimasnya itu diatur dengan Pergub nomor 4 2019, tetapi terkait dengan tertib kawasan pantai itu sudah diatur melalui Perda nomor 2 2017 tentang tertib Bumlinmas Pak. Ya, jadi di sana sesungguhnya kita melihat kesiapsiagaan secara dini Mbak, bahwa bagaimana kemudian seperti mitra kerja kita Pak Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pak Biworo, kemudian Pak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pak Noviar ini sudah bekerja sama dengan baik dengan kita yang ada di Komisi A ini, telah banyak melakukan kegiatan di tengah-tengah masyarakat Mbak. Contoh tadi yang disinggung Pak Biworo, di sana kita ada desa tangguh Destana ya, desa tangguh bencana. Kemudian Pak Noviar ini selalu mengadakan kegiatan pelatihan kepada Linmas, juga kepada Parasar. Ini adalah bagian-bagian dalam upaya agar kita semua masyarakat yang ada di Jogja, kemudian yang punya anugerah dari Tuhan itu tadi, dengan adanya pantai yang kita miliki ini, bisa dikelola dengan aman, dengan nyaman, dengan mengundang wisatawan, sehingga wisatawan yang datang di Jogja ini kemudian tidak merasa kapok gitu ya, tapi mereka datang merasa ada kenangan dan ingin kembali lagi dengan membawa teman begitu. Nah yang kedua Mbak, bahwa yang perlu mendapat perhatian kita bersama, mohon maaf ini Pak Biworo dan Pak Noviar, sekarang ini masyarakat Jogja kurang tahu kalau di luar Jogja lagi booming namanya goes gitu ya, bersepeda ini. Ada pangkalan-pangkalan baru yang ditentukan oleh masyarakat. Kalau di Bantul itu, kalau dulu kan Gua Cemoro ya, sekarang juga masih gitu ya. Sekarang ini di kawasan Sungai Oyo itu, yang ada di Selo Pamioro dan ada di Sriharjo gitu. Selo Pamioro itu yang keren-keren itu, Sriharjo itu yang gunung apa, Kedung Jati itu Pak, ya. Kedung Jati itu. Nah ini kalau hari Sabtu dan Minggu ini ribuan loh Pak yang datang ke sana ya, banyak sekali. Mohon itu bisa dipersani potensi itu, karena yang kita harapkan adalah semuanya aman dan nyaman ya. Nah, ini yang kita harapkan, yang jangan sampai kemudian kita menjadi boso Jawa ini pegat engka perayaan sehingga terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini karena boomingnya sampai kapan kami tidak tahu gitu. Itu Mbak. Yang kedua, tadi ada usulan masyarakat itu bahwa sesungguhnya kebijakan yang paling kita suka itu apabila ada wilayah yang kekeringan air itu, bagaimana sesungguhnya di sana bisa dibangun sebuah tempat begitu, dibangun sebuah tempat yang bisa digunakan untuk penampungan, sehingga air ini manakala terjadi kekurangan betul gitu, pengirimannya ini bisa di tempat-tempat penampungan air minum yang kemudian gampang diakses, baik oleh yang maringi air ataupun yang akan memanfaatkan air itu, sehingga jangan sampai pengiriman air ini kemudian tempatnya tidak jelas dan sebagainya. Sebab kalau hanya dibuatkan kolam gelombang yang dikasih mulsa plastik itu kan, dari sisi kesehatan sesungguhnya kita juga kurang begitu yakin. Nah ini pemerintah daerah kita harapkan memang punya perhatian dalam sisi itu, dalam rangka kita memberikan perhatian kepada masyarakat. Yang kedua, bagaimana daripada kita itu semakin ke sana semuanya adalah membangun air dengan tangki-tangki itu, bagaimana kalau kita bisa bangun sumur-sumur yang dalam itu, P2AT itu, yang kemudian bisa dialirkan untuk kebutuhan masyarakat di sana. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
dan juga dengan swadaya masyarakat itu sudah banyak itu. Jadi mereka pada membuat sumur kemudian ditarik secara bertingkat itu, ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Ini perlu kami tegaskan karena kita akan memasuki musim kemarau atau memang masih kemarau sampai kapan ini Pak? Jadi puncaknya kan belum sekarang sepertinya di musim kemarau itu gitu. Agar kemudian tidak terjadi sebuah kerawanan baru gitu. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Pak Suwardi. Kita akan menyapa Tribuners kembali. Terima kasih Tribuners yang sudah bergabung bersama dengan live streaming Tribun Jogja. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Terima kasih Tribuners. Ini ada dari Agus. Masih adanya kejadian laka laut. Apakah hal itu karena susahnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengunjung untuk mengikuti imbauan soal larangan mandi di pantai? Silakan Pak Noviar. Jadi rata-rata pengunjung ini tidak paham dengan karakteristik pantai selatan ya. Jadi pantai selatan ini saya sudah sampaikan tadi bahwa mempunyai gelombang yang cukup tinggi dan arus di bawah itu yang cukup kencang. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa berenang di situ. Tetapi ketika ada wisatawan ataupun siapapun yang sering ke selatan, nah itu rata-rata mereka menjadikan laut itu semacam apa ya? Wajib untuk nyemplung, wajib berenang. Nah, padahal risikonya cukup tinggi. Padahal di sepanjang pantai itu sudah ada himbauan tidak boleh berenang di sepanjang pantai selatan. Nah, kemudian himbauan-himbauan dan pengawasan yang kita lakukan sudah cukup masif juga. Tetapi terus terang karena jumlah kita tidak terlalu banyak, tentu tidak akan mungkin kita mengawasi seluruh wisatawan satu persatu. Tetapi adalah per kelompok, sehingga kadang-kadang itu ada yang luput dari pengawasan. Sebagai contoh kemarin yang di Gua Cemara itu pada saat itu tidak ada personel kita yang di sana, personel ada di Pantai Baru, nah, sehingga yang tidak ada yang mengawasi mereka yang nyemplung. Termasuk waktu yang di Video Embo ataupun yang di Pantai Sadeng ya. Jadi pada saat itu tidak ada anggota kita yang sedang di sana, karena pantai kita itu cukup banyak. Ada 119 pantai yang harus kita awasi. Nah ini tentu ada kesadaran masing-masing wisatawan bahwa paling tidak itu harus memberi atau menyelamatkan diri sendiri. Jangan dianggap enteng pantai selatan. Pantai selatan cukup ganas, tidak ada satupun yang sampai sekarang yang bisa menaklukkan ganasnya pantai selatan. Kemarin anggota kita juga pakai jet ski ya, itu juga sempat disapu ombak. Itu pun sudah pakai pelampung, untungnya selamat. Ya. Itu salah satu teman kita juga dari Satlimas. Itu mereka yang sudah mahir aja, itu masih disapu ombak, apalagi masyarakat yang awam ya. Kemudian juga nelayan. Nelayan itu SOP-nya bagaimana kalau setiap melaut itu harus pakai pelampung. Tetapi itu yang kadang-kadang mereka yang tidak mau memakai pelampung. Banyak kejadian, setiap minggu itu selalu ada laporan ke saya dan nelayan yang tersapu ombak. Karena keluar dari pintu pantai itu masuk ke gelombang yang tinggi, tidak semua yang bisa melewati gelombang itu. Nah ini yang perlu kehati-hatian, baik itu wisatawan maupun nelayan. Kalau mau masuk ke laut ya pakai pelampung, alat keselamatan, itu yang perlu ditekankan sebetulnya. Karena dari tahun ke tahun kejadian angka kecelakaan laut ini semakin meningkat. Karena seiring dengan munculnya pantai-pantai baru yang membuat wisatawan ke DIY ini semakin mengalihkan perhatiannya dari Malioboro ke daerah pantai. Kita bisa lihat Sabtu Minggu kalau ke Gunung Kidul itu biasanya kita bisa ke Wonosari itu 1 jam, Sabtu Minggu ke Wonosari bisa 2 jam. Ini menunjukkan bahwa padatnya kunjungan wisatawan ke daerah sana. Mungkin itu Mbak. Oke, Pak Noviar, mungkin terkait dengan protokol keselamatan di laut itu seperti apa itu Pak? Protokol kesehatannya? Ya, protokol kesehatan maupun keselamatan di laut Pak. Ya, jadi kalau terkait dengan protokol kesehatan, bukan protokol kesehatan, protokol penyelamatan, Iya, banyak keselamatan Pak. Kecelakaan laut ya. Jadi kami yang ditempatkan di sana memang harus berkoordinasi karena ada Basarnas, ada Pol Airut, ada unsur-unsur yang lain. Ketika ada kejadian, maka yang kami lakukan adalah menangani sendiri dulu karena yang paling dekat di lokasi adalah anggota kami. Yang lain-lain kan baru dipanggil, baru datang. Nah, ketika tidak ketemu maka baru dibuat posko untuk membuat rencana operasi. Rencana operasi
yang kita lakukan SOP-nya selama 3 hari, pencarian melalui darat, pencarian melalui laut. Ada yang tim yang dibentuk, tim darat dan tim laut. Nah, kalau memungkinkan tim laut ini kita terjunkan dengan jet ski atau dengan kapal jungkung. Karena kalau kapal yang lain tidak bisa. Basarnas mempunyai kapal yang cukup besar, tapi kalau mau lewati pantai selatan itu tidak bisa, karena ombaknya terlalu kencang. Perahu karet itu tidak bisa dipakai di pantai selatan. Kita punya 3 perahu karet, tetapi tidak bisa dipakai untuk pantai selatan, karena kalau sudah masuk ke gelombang pertama saja sudah langsung patah. Nah, yang bisa masuk hanya perahu jungkung yang kita punya itu, dan perahu-perahu nelayan, itu pun dengan safety yang harus kuat. 3 hari pencarian dengan cara penyisiran ataupun dengan cara pakai jaring. Jadi jaringnya itu jaring lempar yang ditarik-tarik melalui darat. Nah, itu kemarin juga waktu di Gua Cemara ada satu yang nyangkut pakai jaring itu. Nah, kemudian kalau melalui laut di penyisiran melalui jungkung ataupun melalui jet ski. Sayangnya jet ski kita baru punya 2, yang satu di Pantai Baron, yang satu di Parangtritis. Yang di pantai-pantai lain kita belum punya, karena belinya cukup mahal juga nih. Kalau jungkung kita sudah punya 7, jadi kalau misalnya belum tentu, karena setiap laka laut ini tergantung kepada arus ya. Misalnya kejadian di Parangtritis, jadi yang kita siagakan tidak hanya Parangtritis, seluruh wilayah siaga. Kalau anginnya ke barat, maka ada kemungkinan korban itu ditemukan di daerah Bogel, daerah Plagah dan sekitarnya. Kalau anginnya ke timur, misalnya di Parangtritis kejadian, maka kita mensiagakan arah Gunung Kidul. Seperti kejadian Gua Cemara kemarin, hari terakhir angin arah timur. Makanya korban terakhir kita temukan di Pantai Brini. Jadi 40 km dari lokasi kejadian. Nah, sehingga tidak mungkin hanya satu lokasi. Jadi ketika ada laka laut, seluruh lokasi, seluruh wilayah kita siagakan semua untuk ikut melakukan pencarian di wilayah masing-masing. Jadi SOP-nya seperti itu, kita lakukan selama 3 hari, dan kalau 3 hari bisa diperpanjang selama 2 hari, dan itu setelah 5 hari kita tutup pencarian dan kita lakukan secara manual. Artinya ketika ada informasi dari masyarakat kita terjun gitu. Itu Mbak. Oke, terima kasih Pak Noviar. Kita ke Pak Biwara. Pak Biwara, kalau mungkin melihat ini Pak, evaluasi dari penanganan laka laut itu seperti apa Pak? Mungkin kendalanya atau evaluasinya bagaimana itu? Ya, saya kira tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Noviar, tapi memang saya kira perlu lebih ketat atau mungkin juga perlu identifikasi gap antara kebutuhan ideal untuk menangani sana dengan existing yang ada sekarang itu seperti apa. Tadi disampaikan jet ski cuma 2 misalnya, padahal ada sekian pantai yang tentu tidak semua pantai membutuhkan jet ski ya, tapi ada beberapa yang kemudian perlu. Saya kira itu hal-hal seperti itu termasuk ke SDM ya, karena kebijakan Bapak Gubernur yang menjadikan Pantai Selatan sebagai halaman depan dari DIY tentu harus diikuti dengan kegiatan program-program berikutnya yang mendukung hal itu ya, termasuk ke depan tentu aktivitas pantai, masyarakat di pantai akan semakin banyak lah. Ini yang saya kira juga perlu diantisipasi dalam kurun waktu sekian tahun ke depan. Kemungkinan ada hal-hal yang kemudian perlu dipenuhi agar supaya kita bisa memberikan rasa aman terhadap wisatawan yang berkunjung. Mereka adalah tamu-tamu daerah ya, yang perlu kita layani semaksimal mungkin dari sisi keamanannya ya. Tetapi juga dengan keamanan itu tentu akan menarik orang lebih banyak untuk datang ke sana. Nah, ini yang apalagi nanti kalau akses jalur jalan lintas selatan sudah sambung dari Jia sampai ke Wonogiri ya, dengan kelok berapa Pak? 18 ya. Itu sudah selesai dibangun ya, tentu ini akan, ketika akses itu lebih mudah, tentu akan mengundang banyak orang datang di sana. Dan itu di satu sisi retribusi akan meningkat, PAD meningkat, tetapi juga tadi tuntutan atau kebutuhan untuk kemudian mitigasinya, pengamanannya dan sebagainya itu juga
tentu perlu diimbangi dengan itu. Saya kira itu Mbak yang Terima bisa kasih saya. Pak Biwara. Kita ke Pak Swadi. Pak Swadi, dukungan dari Dewan sendiri Pak seperti apa Pak? Mungkin terkait dengan inventarisasi untuk meminimalisir laka laut atau seperti apa di Pak dukungan Pak? Baik, Mbak. Jadi dalam tata kala kita menentukan sebuah kebijakan di dalam melakukan pembangunan di tengah-tengah masyarakat ini, ada tahapan-tahapan yang kita lakukan, apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang harus dibangun. Hal ini biasanya didapatkan dari musren, musyawarah rencana pembangunan, dari bottom up, dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, masuklah ke sini. Kemudian dituangkan di dalam RKPD oleh gubernur. Ini kalau dari kami, produk kami adalah pokok-pokok pikiran, Mbak. Pokok-pokok pikiran, aspirasi yang kita terima ini kita tampung di dalam pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran kita terpadu dengan musrenbang yang dilakukan oleh eksekutif, kemudian menjelma dalam keputusan gubernur tentang rencana kerja pembangunan daerah atau pemerintah daerah. Dari program kerja ini kemudian masuklah KUA. Nah, ini kebijakan umum anggaran ini sudah dibahas bareng antara kami DPRD dengan gubernur. Nah, harapan kita kemudian mulai dari situ bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh kita benar-benar juga akan mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah, sehingga terpadu di situ terkait penanganan laut seperti yang kita bicarakan pada saat ini. Tadi sedikit kami mengembang Sungai Oyo yang sekarang juga menjadi kawasan wisata baru begitu, agar kemudian bersama-sama bisa menjadikan bagian dari keperhatian kita dalam rangka memberikan mengelola kawasan wisata dan perlindungan kepada para wisatawan. Juga kami ini Mbak ingin sampaikan bahwa era ini masih kita bersama-sama harus bersemangat dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ya Mbak ya. Wisatawan agar tetap melakukan dengan protokol PHBS ya, sehingga di sana gitu banyak kerumunan orang, tetapi harapan kami semua berperilaku hidup bersih dan sehat. Di samping waspada di laut, baik itu dilihat sejak dari bagaimana mereka menuju ke sana, ada yang bersepeda, ada yang dengan kendaraan, agar semua tetap perhatikan perilaku hidup bersih dan sehat. Protokol kesehatan berkaitan dengan kita bersahabat dengan COVID-19 ini, karena vaksinnya belum ketemu ya Pak sampai hari ini ya, sehingga agar kita punya sebuah semangat bersama-sama, agar kemudian wisata yes, tetapi pencegahan dalam rangka mengantisipasi bangkitnya terus berkembangnya COVID di sini benar-benar bisa kita eliminir dengan sebaik-baiknya. Semua kegiatan itu akan berhasil manakala kita pemerintah, kita dewan yang melakukan kebijakan juga bersama-sama dengan memperhatikan terhadap usulan yang diberikan oleh masyarakat. Artinya program kita ini akan sukses manakala didukung oleh semua pihak. Maka kami berterima kasih juga oleh Tribuner ini ya. Ini saya pikir juga punya pengaruh baik dalam rangka kita bersosialisasi kepada masyarakat kita yang ada di Yogyakarta. Bagian dari kepedulian ini semoga terus bisa kita lakukan dengan semangat gotong royong, kita bangun bareng Yogyakarta. Saya kira gitu Mbak. Oke, terima kasih Pak Suwardi, terima kasih Pak Biwara, dan juga terima kasih Pak Noviar sudah bergabung bersama dengan live streaming Tribun Jogja, dan terima kasih juga bagi Tribuners yang telah menyaksikan program live streaming Tribun Jogja. Terus saksikan program live streaming karena setiap hari Tribun Jogja akan menghadirkan beragam tema yang menarik lainnya. Noris beserta dengan 3 narasumber yang hadir pada sore hari ini mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Tetap sehat selalu Tribuners.